Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Rio, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek metode transportasi aproksimasi Vogel atau Vogel Approximation Method atau VIM dalam permasalahan transportasi. Materi ini membahas salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh solusi awal terbaik dalam mengoptimalkan biaya distribusi barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Melalui presentasi ini kita akan memahami konsep dasar VAM, langkah-langkah penyelesaiannya, contoh penerapan hingga kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan metode transportasi lain. Apa itu transportasi? Sebelum membahas VAM, kita perlu memahami terlebih dahulu apa ini maksud dengan transportasi. Masalah transportasi merupakan salah satu model optimasi yang bertujuan menentukan cara pendistribusian barang dari beberapa sumber menuju beberapa tujuan dengan biaya total serendah mungkin. Metode ini banyak diterapkan dalam dunia nyata, seperti pada perusahaan manufaktur, distribusi logistik, e-commerce, maupun manajemen rantai pasok. Namun sebelum mencari solusi yang benar-benar optimal, kita memerlukan solusi awal yang layak atau inisiasi feasible solution. Nah, salah satu metode terbaik untuk memperoleh solusi awal tersebut adalah metode aproksimasi Vogel. Mengapa menggunakan metode Vogel? Metode Vogel atau Vogel Approximation Method sering dianggap lebih unggul karena tidak hanya mencari solusi awal yang layak, tetapi juga berusaha membuat solusi awal tersebut sedekat mungkin dengan kondisi optimal. Inilah yang membedakan dari metode lain, yang hanya fokus pada kelayakan atau pemilihan biaya kecil secara lokal. Secara historis, metode ini dikembangkan oleh W.R. Vogel sebagai pendekatan historistik untuk masalah transportasi. Ide utamanya adalah menggunakan penalty cost, yaitu selisih antara dua biaya terkecil pada suatu baris atau kolom. Konsep ini sangat penting karena baris atau kolom dengan penalti terbesar menunjukkan area yang paling mahal jika kita salah milih alokasi. Dibandingkan Northern West Corner Method, VIA jauh lebih cerdas. Northwest Corner hanya memulai dari pojok kiri atas tabel atau mempertimbangkan besar kecilnya biaya. Akibatnya, hasil awalnya memang kecil, lebih cepat diperoleh, tetapi seringkali jauh dari optimal. VIA justru memilih alokasi berdasarkan informasi biaya, sehingga keputusan awalnya lebih berkualitas. Jika dibandingkan dengan least cost method, VIA juga memiliki kelebihan. Least cost method memang memilih sel dengan biaya terendah, tetapi metode ini masih melihat keputusan secara lokal. VIA melangkahkan lebih jauh dengan mempertimbangkan opportunity loss atau risiko biaya tambahan apabila suatu baris atau kolom tidak segera diprioritaskan. Karena itu, PIM biasanya menghasilkan solusi awal yang lebih baik daripada least cost. Keistimewaan VIM terletak pada cara berpikirnya. Bukan hanya memilih biaya rendah, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi jika pilihan terbaik tidak segera diambil. Dengan demikian, VIM membantu memperkecil total biaya sejak awal, mengurangi kebutuhan iterasi perbaikan, dan mempercepat proses solusi optimal. Singkatnya, VIM unggul karena lebih strategis, lebih informatif, dan lebih dekat ke solusi optimal. Inilah alasannya mengapa metode ini sangat disukai dalam pemecahan masalah transportasi, terutama ketika efisiensi biaya menjadi prioritas utama. Konsep penalti. Bayangkan Anda sedang memilih rute pengiriman barang. Di setiap baris atau kolom tabel biaya, ada pilihan rute yang paling murah
dan ada pilihan kedua yang sedikit lebih mahal. Biaya penalti adalah selisih di antara dua pilihan terendah itu. Jadi, penalti menunjukkan seberapa besar risiko biaya tambahan jika tidak memilih rute terbaik pada baris kolom atau kolom tersebut. Kenapa ini penting? Karena tidak semua keputusan salah pilih punya dampak yang sama. Kalau selisih antara opsi termurah dan opsi kedua kecil, kita masih relatif aman. Tapi kalau selisihnya besar, berarti kita bisa rugi. Cukup banyak kalau tidak memilih opsi terbaik sejak awal. Contohnya begini, bayangkan Anda membeli tiket pesawat. Jika penerbangan termurah harganya 500.000 dan pilihan keduanya 520.000 rupiah, penalti hanya 20.000 rupiah. Tapi kalau pilihan termurah 500.000 rupiah dan pilihan kedua 800.000 rupiah, penalti 300.000 rupiah. Artinya, kalau Anda mengabaikan pilihan termurah pada kasus kedua, biaya tambahan yang hilang jauh lebih besar. Disinilah VM bekerja dengan cerdas. VM menguntungkan penalti untuk semua baris dan kolom, lalu memilih baris atau kolom dengan penalti terbesar terlebih dahulu. Logika sederhananya, fokus dulu pada area yang paling berisiko, menghasilkan biaya tambahan besar jika diabaikan. Setelah itu, VM mengalokasikan ke sel termurah di baris atau kolom tersebut. Dengan cara ini, VM tidak hanya memilih yang murah, tetapi juga memilih yang paling aman secara biaya. Itulah sebabnya metode ini biasanya menghasilkan solusi awal yang lebih baik dibandingkan pendekatan yang hanya melihat biaya termurah secara langsung. Langkah-langkah metode VIM. Yang pertama, menghitung penalti. Mulailah dengan menghitung penalti untuk setiap baris dan kolom, yaitu selisih antara dua biaya terkecil. Ini pentingnya karena penalti menunjukkan seberapa besar risiko biaya tambahan jika kita tidak memilih sel termurah. Langkah yang kedua, pilih penalti terbesar. Setelah semua penalti dihitung, pilih baris atau kolom dengan penalti paling besar. Mengapa? Karena bagian inilah yang paling mahal jika diabaikan, sehingga harus diprioritaskan terlebih dahulu. Langkah yang ketiga, lakukan alokasi. Pada baris atau kolom terpilih, alokasi sebanyak mungkin ke sel dan biaya yang paling kecil. Tujuannya adalah mengurangi total biaya transportasi sejak awal, bukan hanya memilih kebutuhan secara cepat. Langkah yang keempat, coret baris atau kolom yang terpenuhi. Jika suplai atau demand yang sudah habis, coret baris atau kolom tersebut dari tabel. Langkah ini membantu menyederhanakan masalah sehingga perhitungan berikutnya hanya fokus pada bagian yang masih aktif. Kemudian langkah yang kelima, ulangi sampai selesai. Kemudian hitung penalti pada tabel yang tersisa. Pilih penalti terbesar lagi, lalu alokasikan kembali. Proses ini terus berulang sampai semua permintaan dan kapasitas terpenuhi. Inilah yang membuat metode Vogel bersifat interaktif dan efisien. Jadi, hubungan antar langkahnya ini sangat jelas. Kita menghitung resiko, memilih prioritas, mengalokasikan secara hemat, menyederhanakan tabel, lalu mengulang proses sampai solusi awal terbentuk. Dengan cara ini, Vogel membantu menghasilkan solusi awal yang biasanya lebih dekat ke biaya minimum dibandingkan dengan metode alokasi biasa. Contoh kasus. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Pada contoh ini terdapat 3 pabrik, yaitu S1, S2, dan S3, yang akan mengirimkan barang ke 3 gudang, yaitu D1, D2, dan D3. Masing-masing memiliki kapasitas supply dan kebutuhan demand yang berbeda. Jumlah total supply adalah 100 unit,
sedangkan total demand juga 100 unit. Sehingga kasus ini transportasi balance transportation problem. Karena jumlah supply sama dengan jumlah demand. Iterasi pertama. Pada iterasi pertama kita menghitung seluruh penalti, hasilnya menunjukkan bahwa kolom D3 memiliki penalti terbesar, yaitu 7. Karena itu, perhatian difokuskan pada kolom tersebut. Di dalam kolom D3, biaya terkecil terdapat pada jalur S1 menuju D3. Sehingga dilakukan alokasi sebanyak 30 unit sesuai kapasitas suplai S1. Setelah suplai S1 habis, maka baris S1 dicoret dalam proses dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Iterasi selanjutnya, penalti dihitung kembali tanpa mempertimbangkan baris yang telah selesai. Pada iterasi kedua dilakukan alokasi 20 unit dari S2 ke D1 hingga kebutuhan D1 terpenuhi. Kemudian pada iterasi ketiga lakukan alokasi 20 unit dari S2 ke D2 dan 30 unit dari S3 ke D2. Setelah seluruh suplai dan demand terpenuhi, maka solusi awal metode Vogel berhasil diperoleh. Hasil perhitungan. Berdasarkan hasil alokasi tersebut, diperoleh total biaya transportasi sebesar Rp390. Perlu dipahami bahwa angka ini merupakan solusi awal, bukan solusi akhir yang pasti optimal. Langkah berikutnya adalah menguji apakah solusi tersebut sudah optimal menggunakan metode selanjutnya, yaitu MODI atau stepping stone. Namun, karena solusi awal VAM sudah cukup baik, biasanya jumlah iterasi optimasi yang dibutuhkan menjadi lebih baik. Perbandingan dengan metode lain. Jika dibandingkan dengan metode lainnya, Northwest Corner memang paling mudah digunakan, tetapi solusi awalnya relatif rendah. Least cost menghasilkan solusi yang lebih baik dibandingkan Northwest Corner, tetapi belum tentu mendekati optimal. Sedangkan Vogel membutuhkan sedikit lebih banyak perhitungan karena harus menghitung penalti pada setiap iterasi. Namun, dengan imbalannya, kualitas solusi awal yang dihasilkan jauh lebih baik sehingga proses optimasi selanjutnya menjadi lebih efisien. Mari kita lihat dari sudut pandang kelebihan dan kekurangannya. Setiap metode tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan VAM adalah mampu menghasilkan solusi awal yang lebih dekat ke solusi optimal, mengurangi jumlah iterasi optimasi, serta mempertimbangkan konsekuensi biaya melalui konsep penalti. Sementara kekurangannya adalah proses perhitungannya lebih kompleks dibandingkan metode lain dan cukup rentan terhadap kesalahan apabila dilakukan secara manual pada kasus yang berukuran besar. Kesimpulannya adalah, sebagai penutup, saya akan menyimpulkan bahwa yang pertama, metode aproksimasi Vogel merupakan salah satu metode terbaik untuk memperoleh solusi awal pada masalah transportasi. Kemudian yang keduanya, konsep utama metode ini adalah penggunaan penalty cost untuk menentukan prioritas alokasi. Kemudian yang ketiga, metode ini mampu menghasilkan solusi awal yang lebih efisien dibanding metode transportasi lainnya. Dan terakhir, dari metode Vogel masih perlu diuji menggunakan metode optimasi seperti MODI atau stepping stone untuk memastikan bahwa solusi ini benar-benar optimal. Baik, dari materi yang telah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa VAM merupakan salah satu metode yang sangat efektif dan menentukan solusi awal dalam permasalahan transportasi. Dengan memanfaatkan konsep penalty cost, metode ini mampu menghasilkan alokasi distribusi yang lebih efisien dan umumnya lebih
mendekati solusi optimal dibandingkan metode awal lainnya. Meskipun memerlukan pengujian lanjutan dengan menggunakan metode MODI atau stepping stone, VAM menjadi fondasi yang sangat penting untuk memahami optimasi transportasi dalam riset operasi maupun manajemen operasional. Semoga penjelasan dalam video ini dapat membantu dalam memahami konsep VAM dengan lebih mudah dan dapat menjadi referensi yang bermanfaat, baik untuk perkuliahan, penyusunan tugas, maupun persiapan menghadapi ujian. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.